Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Al-Majalisun Nabawiyah malam 18. Masih ahaditsu dalailil khairat. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala man shalla alayya yawmal jum'ah 100 marrah ghufirat lahu khati'atu 80 sanah. Siapa-siapa yang bersolawat hari Jumat 100 kali diampuni dosa 80 tahun. Yang dimaksud hadis ini dosa kecil. Bab kalau kabair la budda min taubah. Kemudian yang diamalkan oleh masyayikhuna biasanya kalau hari Jumat itu asrul Jum'ah, ba'dal asr yaumul Jum'ah. Tapi kalau melihat nas hadis ini bebas. Jadi boleh saja kapan, tapi al-ahsan ittiba' lil masyayikh ba'da asrul Jum'ah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala lil musalli alayya nurun 'ala as-sirat وَمَنْ كَانَ عَلَى الصِّرَاطِ مِنْ أَهْلِ النُّورِ لَمْ يَكُنْ مِنْ أَهْلِ النَّارِ. Orang yang membaca salawat kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan memiliki cahaya yang menjadi penerang dia ketika dia berjalan melewati siratal mustaqim. Dan siapa yang ketika lewat siratal mustaqim min ahlin nur, artinya tidak gelap, ya otomatis jalannya terlihat. Berarti dia tidak akan jatuh. Lam yakun min ahlin nar, dia tidak termasuk ahli neraka. Ja'alanallahu wa iyyakum minhum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man nasiya as-salata, nasiya bimakna taroka. Siapa-siapa yang meninggalkan as-salata alayya, salawat kepadaku, faqad akhta'a tariqal jannah, maka dia telah salah di dalam jalan menuju surga. Wa inna ma arada bin nisyani atarka. Fa idza kana at-tariku yukhti'u tariqal jannah, apabila orang yang tidak bersolawat itu salah jalan menuju surga, kanal musalli alaihi salikan ilal jannah, makna kebalikannya berarti orang yang ahli sholawat maka telah benar jalan yang ia tempuh menuju ke surga. Allahumma amin. Wa fi riwayati Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam جاءني جبريل عليه السلام فقال يا محمد لا يصلي عليك أحد إلا صلى عليه 70,000 ملك ومن صلت عليه الملائكة كان من أهل الجنة. Hadis riwayat dari Sayyidina Abdurrahman bin Auf, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, datang kepada aku Nabi malaikat Jibril alaihi salam wa ala nabiyina Muhammad afdhalus salati wassalam. Malaikat Jibril berkata, ya Muhammad, wahai Muhammad, tidak bersolawat kepadamu seseorang kecuali mendoakan dia dengan ampunan 70.000 malaikat. Masya Allah. Wa man sallat alaihi al-malaikatu kana min ahlil jannah. Dan siapa-siapa yang malaikat mendoakan ampunan bagi dia, maka dia min ahlil jannah. Allahumma amin. Wa qala sallallahu alaihi wasallam aktharukum alayya salatan aktharukum azwajan fil jannah. Siapa yang ingin punya istri banyak di dalam surga, perbanyaklah sholawat ala Nabi. Paling banyaknya kalian istri-istrinya di surga adalah paling banyaknya kalian di dalam bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anhu
صلى الله عليه وسلم أنه قال من صلى علي صلاة تعظيما لحقي خلق الله عز وجل من ذلك القول ملكا له جناح بالمشرق والآخر بالمغرب ورجلاه مخرورتان في الأرض السابعة السفلى وعنقه ملتوية تحت العرش يقول الله عز وجل له صل على عبدي كما صلى على نبيي فهو يصلي عليه إلى يوم القيامة. Man shalla alayya, siapa yang bersolawat kepada aku Nabi salatan ta'ziman lihaqqi, membaca solawat dengan niat ta'zim kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalaqallahu azza wa jalla min dhalikal qawli malakan. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan dari solawat itu satu malaikat. Jadi tiap kita membaca sallallahu ala Muhammad atau Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tapi hati betul-betul ta'zim, maka suara salawat kita yang muncul dari hati yang ta'zim kepada Nabi, Allah Ta'ala menciptakan satu malaikat. Lahu janahun bil masyriqi wal akharu bil maghrib. Ini saking tinggi dan panjangnya malaikat. Ini urusan beginian jangan dihayalkan ya. Saya dulu waktu ngaji itu sering dinasihati sama guru saya Syekhuna Kiai Hasani. Kalau begini-begini itu jangan dibayang-bayangkan, malah jadi hayal. Pokoknya kita iman saja. Urusan ghaib kita beriman, udah selesai. Saya tambahkan, kalau sampai Allah Subhanahu wa taala membuka musyahadah, alamul kasyaf, kita nanti melihat. Begitu melihat, jadi yang musyahadah jelas lebih daripada yang beriman tanpa musyahadah ya. Selagi tidak musyahadah, ya sudah, iman saja, jangan dihayal-hayalkan. Lahu janahun bil masyriqi, satu sayap malaikat itu satunya di masyriq, wal akharu bil maghrib, satu sayap di maghrib, satu di timur, satu di barat. Warijlahu, dua kaki malaikat itu makruratani thabitani, menetap. Fil ardi sabiati, di bumi yang ketujuh, asufla yang bawah. Ini saking tinggi dan besarnya malaikat itu. Wa unuquhu, dan lehernya multawiyatun, terbelit, jadi membelit-belit lehernya si malaikat itu, tahtal arsy, di bawah arsy. Maksudnya kenapa kok enggak lempeng gitu? Saking tingginya. Yaqulullah azza wa jalla lahu, Allah berfirman kepadanya, salli ala abdi, bersalawatlah engkau kepada hambaku, kama shalla ala nabiyyi, sebagaimana hambaku bersolawat kepada nabiku. Fahuwa, maka malaikat itu yusalli alaih, mendoakan istighfar kepada itu orang, ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Makanya pantas kalau orang ahli sholawat itu hatinya penuh dengan nur, dengan cahaya. Sebab insyaallah semakin kita buka hadis-hadis sholawat, semakin kita mengerti banyak keajaiban-keajaiban yang diciptakan Allah Azza wa Jalla bagi orang-orang yang yusalluna ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa ruwiya anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala la yaridanna alayya al-hawda yawm al-qiyamati aqwamun ma'rifuhum illa bi kathrati as-salati alayya. Sungguh pasti akan datang kepada aku pada hari kiamat menuju telaga Haud aqwamun, kaum ma'rifuhum, aku tidak bisa mengenali mereka, illa bi kathratis salati alayya, kecuali dengan tanda banyaknya membaca salawat kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang harus salawat di mukanya memang ada sima ya, simahum fi wujuhihim min atharis salati ala Rasulillah sallallahu
عليه وسلم. وروي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من صلى علي مرة واحدة صلى الله عليه 10 مرات، ومن صلى علي 10 مرات صلى الله عليه 100 مرة، ومن صلى علي 100 مرة صلى الله عليه 1000 مرة، ومن صلى علي 1000 مرة حرم الله جسده على النار، وثبته بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة عند المسألة، وأدخله الجنة، وجاءت صلواته علي نورا له يوم القيامة على الصراط مسيرة 500 عام، وأعطاه الله بكل صلاة صلاها قصرا في الجنة قل ذلك أو كثر. وروي dan diriwayatkan anhu sallallahu alaihi wasallam annahu qala, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bersolawat 1 kali, Allah Ta'ala bersolawat kepadanya 10 kali, dan siapa yang bersolawat kepada Nabi 10 kali, Allah bersolawat kepadanya 100 kali, dan siapa yang bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 100 kali, Allah Subhanahu wa Ta'ala bersolawat kepadanya 1000 kali. Dan siapa yang bersolawat kepada Nabi 1000 kali, Allah Ta'ala mengharamkan jasadnya untuk disentuh api neraka. Dan Allah Ta'ala akan menetapkan baginya bil qaul tsabit, dengan ucapan yang tetap, yakni la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, fil hayati dunya, di kehidupan dunia dan di kehidupan akhirat, indal masalati, ketika dia ditanya, wa adkhalahu, Allah Ta'ala akan memasukkan dia al-jannata, ke dalam surga. Wajah dan datang solawatuhu, solawatnya dia yang dulu dia baca di alam dunia, menjadi nuran lahu yaumal qiyamah, menjadi cahaya bagi dia pada hari kiamat, ala sirat, ketika dia melewati sirat. Panjangnya cahaya itu masirata 500 am, perjalanan 500 tahun. Dan itu menunjukkan panjangnya siratal mustaqim. Dan Allah Ta'ala memberikan baginya dengan setiap 1 salawat yang dia baca di alam dunia 1 qasr, gedung, 1 gedung fil jannati, di dalam surga. Qalla dzalika au katsur, dia membacanya sedikit atau banyak, artinya dia baca 100 ya dapat qasr 100, baca 1000 dapat gedung 1000, begitu seterusnya. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin shalla alayya illa kharajatis salatu musri'atan min fihi, fala yabqa barrun wala bahrun wala syarqun wala gharbun illa wa tamurru bihi wa taqul ana salatu fulan ibn fulan shalla ala Muhammadin al-Mukhtar khairi khalqillah, fala yabqa syai'un illa wa shalla alayhi, wa yukhlaqu min tilka as-salati ta'irun lahu 70,000 janah, fi kulli janahin 70,000 rishah, في كل ريشة 70,000 وجه، في كل وجه 70,000 فم، في كل فم 70,000 لسان، كل لسان يسبح الله تعالى ب70,000 لغات، ويكتب الله له ثواب ذلك كله. Tidak ada seorang hamba bersalawat kepada Nabi kecuali
Sholawat itu keluar dengan cepat dari mulutnya. Kemudian sholawat itu kan jalan, melewati barun, daratan, lautan, timur, barat, dia lewati semua. Dan sholawat itu ditakdirkan Allah untuk berkata, saya sholawat fulan ibn fulan yang bersholawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka ciptaan-ciptaan Allah yang mendengar suara sholawat tadi secara serempak membacakan sholawat lagi untuk si pembaca sholawat ala Nabi. Dan diciptakan dari sholawat itu satu ekor burung. Lahu sab'una alf janah. Lahu sab'una alfu janah, 70.000 sayap. Setiap sayap ada 70.000 bulu. Setiap bulu ada 70.000 wajah. Setiap wajah ada 70.000 mulut. Setiap mulut ada 70.000 lisan. Makanya jangan dibayangkan yang begini-begini deh. Pokoknya diimani saja. Bayangkan gimana bentuknya. Setiap lisan bertasbih kepada Allah Ta'ala dengan 70.000 bahasa. Dan Allah mencatat pahala tasbih itu untuk orang yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى علي يوم الجمعة 100 مرة جاء يوم القيامة ومعه نور لو قسم ذلك النور بين الخلق كلهم لوسعهم. Siapa-siapa yang bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada hari Jumat 100 kali, maka itu orang datang pada hari kiamat, dia membawa cahaya. Andai cahaya itu dibagi untuk semua makhluk, akan mencukupi mereka di dalam menerangi, maksudnya saking terangnya cahaya itu. ذكر في بعض الأخبار مكتوب على ساق العرش, tertulis di tiang arsy, man ishtaqa ilayya rahimtuhu, siapa-siapa yang rindu kepada aku Allah, maka aku akan memberikan rahmat kepadanya. Wa man sa'alani a'taituhu, siapa yang mau memohon, meminta, mengemis kepada aku Allah, pasti aku Allah akan memberi baginya. وَمَنْ تَقَرَّبَ إِلَيَّ بِالصَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ غَفَرْتُ لَهُ ذُنُوبَهُ, siapa-siapa yang taqarrub kepada aku Allah dengan memperbanyak salawat ala Nabi, maka aku ampuni dosa-dosanya. Walau kanat mithla zabadil bahri, meskipun banyaknya itu dosa seperti buih-buih laut. Allahumma amin, Allahumma amin. Waruya, dan diriwayatkan an ba'du sahabat ridwanullahi alaihim ajma'in annahu qala, bersabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ma min majlisin, tidak ada suatu majlis shalla fihi ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, yang dibacakan di majlis itu salawat ala Nabi, illa qamat minhu raihatun tayyibatun hatta tablugha anana as-sama, kecuali dari majlis itu muncul suatu bau wangi yang sampai ke tengah langit. Fataqulul malaikatu, maka berkata para malaikat, ada majlisun sulliya, yang dibacakan salawat fihi di majlis itu ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dzukira fi ba'd al-akhbar anna al-'abda al-mu'mina wal amata al-mu'minata idza bada'a bis-salati ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam futihat lahu abwabus sama, seorang hamba yang mukmin
atau seorang hamba wanita yang mukminah, bila dia memulai membaca salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini garis bawahi penting ini, futihat, maka dibuka lahu baginya abwabus sama, pintu-pintu langit. Jadi maksudnya bagaimana? Kalau kita ada hajat kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan langsung Allahumma inni as'aluka titik-titik, jangan. Sholawat dulu. Kalau Sayyidina Sanusi istighfar juga. Istighfar dulu, mohon ampun kepada Allah taala. Walau mi'ata marrah, meskipun 100 kali. Tsumma sholli ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam walau mi'ata marrah, meskipun 100 kali. Jadi setelah dosa habis diampuni Allah, as-salawat ini futihat lahu abwabus sama. Sedangkan doa itu kalau mustajab pasti melewati petala langit. Sudah aturannya begitu. Doa yang makbul itu melewati abwabus sama. Saya ingin langsung ke Allah, nggak mau lewat langit-langitan. Sudah aturannya begitu. Jadi makanya pintu langitnya dibuka dulu pakai salawat ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, baru is'al ma syi'ta, Allahumma inni as'aluka kadza wa kadza. Wassuradiqat, dan dibuka baginya pintu-pintu suradiqat. Suradik itu kalau di kamus maknanya kemah atau bangunan-bangunan tempat ya. Alhasil di sini maknanya dibuka semua hijab-hijab. Jadi alhasil kalau di syarah Dalail dibilang di sini suradiqatul ars itu ada 600.000 bangunan. Jadi doa kita itu kalau dibacakan sholawat ala Nabi akan melewati pintu-pintu langit dan akan melewati 600.000 bangunan untuk sampai kepada doa mustajab. Itu semua bisa diperoleh liman yusalli ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta ila al-arsy, sampai ke arsy, fala yabqa malakun fis samawati illa shalla ala Muhammadin. Maka ketika sholawat tadi melewati malaikat manapun di petala langit kecuali malaikat yang mendengar suara sholawat tadi ikut membacakan sholawat ala Nabi Muhammad wa istaghfirun. Ini yang penting, malaikat-malaikat tadi membacakan istighfar lidzalikal abdi abil amad masya Allah. Baik yang bersolawat itu hamba Allah laki-laki atau hamba Allah wanita, tetap dibacakan istighfar oleh para malaikat. Masya Allah itu tidak terhitung jumlahnya, itu sampai dibilang Masya Allah itu berarti membacakan istighfarnya berkali-kali. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man asurat alaihi hajatun falyukthir bis-salati alayya fa innaha takshiful humuma wal ghumuma wal kuruba wa tukaththirul arzaq wa taqdhil hawaij. Siapa yang sulit baginya satu hajat supaya memperbanyak salawat ala Nabi, karena sesungguhnya salawat ala Nabi itu membuka al-humum, kesedihan-kesedihan, wal-humum, kegelisahan-kegelisahan, wal-kurub, dan musibah-musibah, na'udzubillah min dzalik, wa tukaththirul arzaq, dan memperbanyak rizki-rizki, wa taqdhil hawaij, dan menyebabkan terkabulnya hajat-hajat. Ada hadis dari Syekhul Imam Al-Habib Abdullah bin Abdul Qadir bin Faqih. Saya mencatat hadis ini dari almarhum Muallim Abdul Mu'ayyid. Saya hafal memang hadis itu sebab penting. Bunyinya gini, man shalla alayya adraka ma'mulahu. Siapa-siapa yang bersalawat kepada aku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adraka,
ma'mulahu, pasti dia mendapatkan apa yang dia inginkan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama walhamdulillahi rabbil alamin wa ila hadrati ruhi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam Syekhna al-Imam al-Hafidh al-Musnid al-Qutb Abdullah bin Faqih Syekhna al-Imam al-Habrul Abdul Qadir bin Hamad bin Faqih wa rijal السلسلة من أطلع الترتيب إلى حضرة النبي الفاتحة